Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Di pagi hari ini semoga semuanya masih tetap semangat dalam belajar ya, meskipun daring. Tapi seenggaknya statistiknya coronavirus sudah mulai menurun ya. Semoga kita bisa segera masuk. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mengenal Microsoft Word lebih lanjut ya, jadi lebih detail dari sebelumnya. Cuma ini lebih ke sejarahnya itu ya, sejarahnya dari Microsoft Word itu ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai dibuka buku paketnya itu ya, halaman 4 ya, buku paket TIK ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Yang pertama, Microsoft Word itu adalah program pengolah kata. Nah, maksudnya pengolah kata adalah program yang digunakan untuk membuat atau merubah dokumen yang berupa tulisan di komputer. Jadi merubah tulisan atau membuat tulisan itu kayak kita membuat dokumen. Kayak misalnya kita menulis artikel itu tahu nggak, kayak koran gitu loh ya. Kayak koran atau misalnya makalah ya, dan juga buku itu bisa kita buat di Microsoft Word ya, untuk membuat naskahnya itu ya kan, bagiannya di kertas-kertas itu ya. Nah, itu kita bisa membuatnya di Microsoft Word ya anak-anak ya. Nah, Microsoft Word ini itu merupakan sebuah software ya, atau perangkat lunak anak-anak. Itu dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation ya. Jadi Microsoft Corporation ini benar-benar besar sekali ya, perusahaan mendunia ya. Penemu dari Microsoft Corporation adalah Bill Gates ya. Microsoft Corporation ini juga yang menciptakan Microsoft Windows itu ya. Kalau misalnya anak-anak di rumah ada laptop atau komputer, terus misalnya pas nyalakan itu ada tulisannya Windows. Windows itu apa? Windows itu adalah sistem operasi. Nah, itu yang buat adalah sama juga Microsoft Corporation. Nah, itu sama juga yang buat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint itu ya. Jadi program-program yang sangat berguna yang sering kita pakai ya. Ya, mungkin kalau anak-anak sekarang belum pakai ya, karena belum ada terapannya. Tapi kalau misalnya nanti udah kerja, itu nanti akan sering sekali dipakai ya, kalau misalnya kerjanya di kantoran ya. Nah, ini adalah Bill Gates, dia adalah penemu dari Microsoft Corporation. Ya, ini orangnya ya, yang bagian ini orangnya. Ini Bill Gates. Terus ini bersama dengan Paul Allen di tahun 1970, ini waktu dia pertama kali menemukan komputer ya. Jadi dia itu kayak software developer itu lah ya anak-anak ya. Jadi dia mengembangkan software, yang pengen mengembangkan aplikasi yang bisa dipakai ya. Terus ini adalah salah satu komputer yang pertama kali dibuat ya. Ini namanya adalah MITS Altair 8800 ya. Ya, ini komputer dengan 8 inch sistem floppy disk ya. Jadi bahasa pemrograman pertamanya adalah Altair Basic ya. Yaitu terlalu detail ya, tapi jadi itu adalah intinya adalah komputer yang pertama ya. Bukan komputer pertama, salah satu komputer pertama yang dibuat oleh Microsoft Corporation ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahu, ini ada banyak sekali ya versi-versi dari Microsoft Word. Jadi yang tidak hanya satu versi aja, tapi ada banyak sekali. Mulai dari yang paling lama sampai yang terbaru ya. Oke, yang pertama ini ada MS Word for Office, Multitool Word, Microsoft Word 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 dan 2019. Jadi makin terbaru itu fiturnya makin bagus ya. Jadi makin lengkap dan makin diperbarui lah istilahnya itu ya. Tapi kalau favorit saya sendiri itu saya suka yang Microsoft Word 2010. Kenapa? Karena dia sangat
cepat ya. Kalau dibandingkan yang lain itu loadingnya agak lama ya. Jadi pas dinyalakan itu nunggu atau masih nunggu ya beberapa saat gitu. Kalau Microsoft Word 2010 yang saya pakai ini cukup cepat ya jika dibandingkan yang lain. Tapi tentu saja kalau dibandingkan yang lain fiturnya lebih banyak yang terbaru ya. Jadi masing-masing versi itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi tergantung pengen lebih suka yang pakai yang mana. Ya biasanya kalau laptop keluaran terbaru juga Microsoft Word-nya yang terbaru anak-anak ya. Kalau misalnya yang versi lama itu, yang versi 2007 ke bawah ini kadang-kadang formatnya sering error ya. Jadi di bagian misalnya saya punya dokumen yang saya buat di Microsoft Word 2010. Terus misalnya saya pengen ngeprint, tapi dokumen dari Microsoft Word 2010 ini saya buka di Microsoft Word versi 2007 atau bahkan di 2003. Itu kadang-kadang yang di print itu nggak sesuai sama ketikan saya gitu. Jadi spasinya hilang. Jadi kalau misalnya ada nama saya, jadi nama saya gitu, jadi gabung. Ya kok bisa gitu, karena versinya berbeda kan, dan versinya berbeda itu menyebabkan kesalahan dari sistem atau error ya. Saya dulu pernah juga itu ngeprint skripsi ya 83 lembar, karena versi Microsoft Word-nya berbeda jadi keliru ya. Jadi rugi 83 lembar itu ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang juga ya di warnet kan ngeprintnya. Nah di warnetnya ini ternyata pakai Microsoft Word yang versi lama. Jadi sebelum terjadi hal yang sama anak-anak, tapi kalau untuk yang versi terbaru anak-anak nggak perlu khawatir ya, itu sudah yang lama-lama dulu ya. Kalau yang terbaru ya mungkin kalau warnet zaman sekarang sih itu ya pasti udah pakai yang lebih baru lah ya. Pokoknya 2010 ke atas lah ya. Kalau yang 2007 ini kadang agak error kalau dari pengalaman saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari anak nanti. Untuk tugasnya nanti langsung saya kirim di grup WhatsApp. Oke, semoga semuanya masih tetap semangat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.